saya dari kelompok 5, nama saya Bella Fitria, NRP 13011170053. Di sini saya akan menjelaskan tentang moneter internasional, yaitu sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, dan institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari sebagai negara di dunia, termasuk penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Selanjutnya ada sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Selanjutnya ada perkembangan sistem moneter internasional dimulai dengan diadakannya pertemuan International Monetary and Financial Conference pada tanggal 1-22 Juli di tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Pertemuan ini menghasilkan Article of Agreement tentang pendirian dua lembaga internasional, yaitu International Monetary Financial dan World Bank. Di sini saya akan juga menjelaskan perkembangan sistem moneter internasional dimulai dengan diadakannya pertemuan International Monetary and Financial Conference pada tanggal 1-22 Juli tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Pertemuan ini menghasilkan Article of Agreement tentang pendirian dua lembaga internasional, yaitu International Monetary Financial dan World Bank. Pembayaran internasional, pembayaran atau transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan, yaitu cara pembayaran internasional melalui advance payment atau cash, open account, consignment, collection basis, letter of credit. Selanjutnya ada Badan Kewenang Moneter Internasional, International Monetary Fund atau bisa disebut IMF, organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya dalam masalah keseimbangan neraca keuangan dan kompensasinya. Negara tersebut melakukan kebijakan-kebijakan tertentu seperti privatisasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan bisnis internasional agar dapat meningkatkan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negara anggota IMF. Selanjutnya ada World Bank. Pada awalnya Bank Dunia didirikan untuk membantu negara-negara di Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Namun, pada perkembangan Bank Dunia membantu negara berkembang. Fungsi dan tujuan Bank Dunia adalah: pertama, meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui program kesehatan dan pendidikan. Kedua, mengembangkan sosial pemerintah dan membangun institusi sebagai kunci elemen kemiskinan. Ketiga, menguatkan kemampuan pemerintah memberi pelayanan berkualitas, efisien, dan transparan. Keempat, melestarikan lingkungan hidup. Yang kelima, mendukung dan mendorong pengembangan sektor bisnis swasta. Yang keenam, mendorong terbentuknya stabilitas lingkungan ekonomi makro sehingga kondusif untuk investasi dan perencanaan. Contoh kasus moneter internasional, penyatuan mata uang di antara negara ASEAN. Fenomena yang terjadi saat ini khususnya di kawasan ASEAN adalah penyatuan mata uang di antara negara ASEAN atau pencanangan mata uang tunggal. Hal tersebut dilakukan karena mengingat adanya keberhasilan kawasan ekonomi Eropa memperlakukan kebijakan mata uang bersama. Dari sisi ekonomi, jika sekelompok negara ternyata memiliki mata uang yang berbasis sangat erat, maka secara implisit kelompok negara tersebut dapat melakukan mata uangnya. Mereka berpendapat bahwa negara-negara ASEAN telah mencapai level yang sama dengan Uni Eropa sebelum Kasat Maastricht 1991 pada beberapa aspek-aspek berikut. Pertama, perdagangan intrawilayah yang diukur oleh perdagangan internal terhadap GDP. Dua, komposisi perdagangan berdasarkan nilai produk. Dengan berlangsungan transisi ekonomi, negara-negara di wilayah ini kecuali Singapura memiliki tendensi sebagai negara manufaktur. Tiga, pola goncangan ekonomi. Meskipun dampak goncangan ini lebih besar di ASEAN, tetapi kecepatan pemulihan lebih tinggi di wilayah ini. Dengan demikian dapat dikatakan hasil bersih dari goncangan ekonomi semacam ini adalah kecenderungan netral. Namun demikian, mereka juga menemukan bahwa faktor yang dianggap membangun daya tarik bantuan moneter bagi wilayah ASEAN. Faktor-faktor ini adalah:
Selamat pagi teman-teman, saya Aida Safira, NLP 130117100 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kasus penetapan standar emas dan dampaknya terhadap perekonomian. Dampak dari depresiasi rupiah terhadap dolar ini amat dahsyat. Indeks harga saham gabungan terpuruk. Kebijakan otoritas moneter yang menerapkan kebijakan uang ketat untuk membendung pelemahan rupiah dengan menaikkan suku bunga memaksa bunga pinjaman naik. Dampak selanjutnya adalah terjadinya PHK besar-besaran. Harga sembako dan juga barang-barang lainnya meningkat tajam sehingga membuat rakyat semakin menderita. Berdasarkan pemaparan di atas yang sangat wajar jika sejumlah kalangan mulai mempertanyakan faktor fundamental yang menjadi pemicu berbagai krisis tersebut. Mereka mulai mencari solusi alternatif yang dapat menstabilkan kondisi moneter dan keuangan, baik yang bersifat domestik maupun yang bersifat internasional. Salah satu negara yang memberikan respon yang kuat yaitu adalah Rusia. Pemerintah Rusia menyadari sifat spekulatif pasar uang dan ketidakstabilan diakibatkan oleh penetapan standar mata uang itu. Maka pada Juli 2001, The Bank of Russia yang merupakan bank sentral Rusia menetapkan mata uang emas menjadi alat pembayaran yang sah. Diharapkan dalam jangka pendek orang-orang Rusia bersedia mengubah tabungan mereka dari mata uang dolar menjadi mata uang selfonet. Keinginan sejumlah ekonom dan pejabat pemerintahan untuk kembali pada standar emas bukanlah tanpa alasan. Di samping dampak negatif yang telah diakibatkan oleh standar mata uang kertas, motif tersebut juga dipicu oleh bukti historis kemampuan standar emas dalam menjaga stabilitas moneter lebih kurang 100 tahun hingga tahun 1914 ketika Perang Dunia I pecah. Di samping itu, dengan adanya nilai tukar yang tetap antara mata uang suatu negara dengan negara lainnya menjadikan arus perdagangan dan investasi tumbuh dengan pesat. Mengapa diberlakukan sistem standar emas? Alasan utama mengapa emas dijadikan standar dalam menetapkan mata uang adalah karena nilai emas yang cenderung stabil dibanding logam mulia lainnya. Yang kedua, alasan lain menggunakan sistem standar emas adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap emas yang dipandang sebagai logam mulia yang berharga. Kekurangan sistem standar emas, jumlah emas yang terbatas bahkan cukup langka sehingga dapat mengancam persediaan emas di suatu negara. Yang kedua, nilai emas cukup tinggi untuk digunakan sebagai standar nilai tukar dan bukan alat pembayaran yang berlaku dalam keseharian masyarakat. Nilai yang tinggi ini membuat adanya kesulitan dalam melayani transaksi yang bernilai kecil dibanding dengan nilai emas.